Check sound, check sound. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sazin Alesya dari TI 4808. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan rencana dari acceptance sampling eh, mata kuliah PPM Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Nah, di sini saya dapat studi kasus lunchbox karena saya kelompok 2. Lunchboxnya dari PT Putra Sejahtera. Berdasarkan dari studi kasus, ini inspection levelnya, lot size dan AQL-nya sudah terdata, jadi tinggal kita masukin aja di nomor 1. Nah, untuk mencari sample size SP dan DSP-nya itu, kita mencari dari ISO yang terdapat di LMS. Nah, kita itu cara mencarinya karena kan lot size yang kita dapatkan 900. Nah, jadi kalau misalnya lot size yang ada di 900 itu kita berada pada rentang 501 sampai 1200. Jadi kode hurufnya itu adalah J. Nih, J. Nah, selanjutnya itu kita mendapatkan berarti kalau J itu tabel 3B. 3B itu kalau misalkan C-nya, nah ini kita dapat 50, 50. Nah, ini first sama second DSP-nya 50 dan 50. Terus juga ini kita dapat 10, 11, 4 sama 7 nih. Kayak kita masukin di sini 10, 11, 4 sama 7. Nah, udah setelah kita dapat yang diketahui dari nomor 1 tinggal kita masukin aja. Nah, setelah selesai baru kita lanjut untuk ke nomor 2. Oh iya, mengapa kita pakai angka ini? Karena kan ditemukan kalau misalkan dari 80 sampel itu jumlah cacatnya tuh ditemukan kurang dari 12. Terus juga kalau misalkan lotnya diterima. Nah, kalau misalkan lotnya ditolak berarti lebih dari 13. Lanjut untuk identifikasi temuan dari menerapkan SSP dan DSP-nya. Untuk nomor 2, ini kan diketahui kalau jumlah cacatnya itu yang tadi yang saya kasih tahu kalau misalkan kurang dari 12 itu berarti diterima keputusan lotnya. Kalau misalkan lebih dari 13 itu berarti ditolak. Tinggal kita masukin aja DSP-nya, yaitu kalau misalkan D kurang dari sama dengan 6 berarti diterima. Karena kan ini terdapat di sini. Kalau misalkan D sama dengan 7 berarti diterima juga. Kita sesuaikan sama temuannya dari yang diketahui di SSP-nya. Lanjut untuk nomor 3 kita lanjut. Nah, ini tentukan peluang penerima dan resiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, tadi kan uh, sudah diketahui temuan dan keputusannya. Sekarang tinggal kita cari uh, ininya, peluang keputusannya. Peluang keputusannya itu diketahui dihasilkan dengan 0,997 dengan rumus ini 12 dikali dengan SSP-nya itu kenapa bisa dapat segini? Karena ini dapat dari nomor 1 tadi nih. SSP dan DSP-nya itu diambil dari nomor 1. Nah, jadi tinggal peluang keputusannya itu dengan rumusnya ini, dan ini kalau misalkan
peluang keputusan dari tolaknya itu tinggal 1 dikurang sama hasil peluang keputusan dari D kurang dari 12. Nah, untuk DSP-nya ini tinggal salin dari yang nomor 2 ini karena ini hampir sama juga. Terus untuk menghasil peluang terima lotnya ini tinggal kita ambil dari sini. Ini juga DSP-nya. Terus resiko perusahaannya juga tinggal ambil dari peluang keputusan sama kalau ini itu hasil dari peluang keputusan ini. Nah, kalau cara menghitung terima lot di N1 dan N2-nya itu dari temuan N1-nya. Nih, misalkan kalau ini itu Poisson dari kalau misalkan kurang dari 6. Kenapa true? True karena temuannya itu kurang dari 12, berarti true kan. Kalau misalkan 6 kan kurang dari 12, berarti kita tulisnya itu true. Nah, ini kan DSP ya, berarti kita pakai DSP. Nah, kalau misalkan peluang terima lot yang N2-nya, kita false karena ini tuh ada yang kurang dari 15 sama ada yang sama dengan 7, jadi kita pakai false. Intinya ini tuh terdapat di rumus yang ada di lab work nih, ada di modulnya. Kok lab work terdapat di modulnya nih. Intinya kita ngikutin dari rumus ini aja. Terus selanjutnya untuk yang nomor 4, nah ini tentukan resiko konsumen dan tentukan mutu lot terburuk bila menerapkan SSP dan DSP. Kita gedein aja ya. Risiko konsumen tuh jadi kayak peluang menerima lot yang sebenarnya itu tuh jelek atau melebihi batas yang bisa ditoleransi. Nah, ini kan risiko konsumennya itu kan ada 10%. Nah, jadi kita simulasikan nilai P-nya itu awalnya tuh dari 6,5% dulu hingga 25%. Hingga 25%, tapi kan ini terdapat datanya cuma segini ya. Yang mendekati aja. Nah, 6,5 kan diketahui dari si AKL-nya. Terus tinggal kita cari aja ini rumus-rumus ininya itu diketahui dari si modulnya juga. Modulnya itu dikasih tahu kalau misalkan rumusnya itu PA dan lain-lain yang terdapat dari yang sebelumnya. Lanjut, ini kenapa bisa dikuningin? Karena AQL, AOQL dan SPP dan DSP-nya itu jauh lebih tinggi daripada si sebentar. Jadi AOQL itu kan rata-rata kualitas terburuk yang keluar ke konsumen dalam jangka panjang. Nah, itu diketahui kalau misalkan kita PA-nya dapat 77,47% sama PA plus ininya juga 52%, lain-lain. Lanjut, ini DSP-nya sama kayak yang nomor 2. Nah, kalau misalkan udah ditemuin kayak gini, artinya DSP-nya itu kualitas rata-rata produknya itu sampai ke konsumen dalam jangka lebih baik atau dalam jangka panjang. Jadi kayak jumlah cacatnya itu lebih sedikit gitu.
karena DSP-nya tuh lebih melindungi si konsumen. Terus lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 itu tentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, ini kan AATI sama AOKI dari SSP-nya itu dapat dari N kecil ditambah N besar, terus juga satu, ini tuh kalau nggak salah satu dikurang sama si PA-nya. Nah, jadinya hasilnya itu ada 82,6 unit. 80,6 unit. Lalu AOKI-nya juga ini dihasilkan dari ini 99999, ini tuh dari nomor 3 kalau nggak salah. Nah, ini. Iya. Itu dari nomor 3 datanya. Pokoknya ini tuh kebanyakan ngikutin dari lab work. Cuman karena kan kita mencari kayak biaya non-conforming yang lolosnya sama yang biaya inspeksinya juga. Ini tuh kan biaya inspeksinya kan tertulis kan 4.000 sebenarnya kalau di studi kasus, cuman kan karena apa ya, data di terakhirnya tuh 4.500, jadi dimasukinnya juga 4.500 di sininya. Terus ini udah, ini tinggal ngitungin peluang terimanya. Nah, ini tuh dari, ya ini dari yang nomor 3 nih. Peluang-peluang terima lot, resiko perusahaannya tinggal kita copy paste aja ke sini. Terus nanti kan ini jumlah biaya, ini kan tinggal ditambah-tambah ini. Ini volumenya juga diketahui dari si ATI. Udah deh, tinggal nomor 6. Nah, kalau nomor 6 itu lakukanlah analisis terhadap perbandingan bila menerapkan SSP dan DSP yang sudah didapatkan di atas. Nah, ini kan kalau misalnya DSP itu memberikan kualitas peluaran yang lebih baik. Karena si AOKL-nya tuh lebih rendah. Nih, ini si AOKL-nya tuh lebih rendah daripada si SSP. Jadi kayak biaya si inspeksinya tuh lebih mahal dibandingkan pengambilan sampel yang kedua. Nah, kalau misalkan SSP-nya itu dia lebih cepat, terus juga lebih sederhana. Udah, ini tinggal tulis biaya yang munculnya karena ini kan diketahui dari sini ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kesimpulan dari saya itu lot size 900 sama AKL 6,5% itu lebih efisien biayanya, karena kan perusahaan juga yang sudah sangat kecil tuh unggul dalam DSP-nya. Jadi kayak kalau misalkan DSP-nya katanya itu 6,94%. Jadi biaya operasional operasinya minimalnya memenuhi risiko penolakan. Sekian langkah-langkah penyusunan rencana sampling dari perbandingan antara simple sampling plan dan double sampling berdasarkan ISO yang ada di LMS tadi. Terus juga ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.